berdiri pakai gerakan pasukan Kristus. Ya. Hatiku
saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau bernyanyi. Yesus sayang padaku. Kasih Bang. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas segala anugerah dan berkat yang Tuhan berikan kepada kami, di mana Tuhan masih melindungi kami dan memberikan segala yang kami butuhkan dalam hidup kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami datang kembali ke hadapan-Mu, memuji dan memuliakan Tuhan melalui ibadah kami ini. Biarlah Tuhan Roh Kudus yang membimbing kami dalam ibadah ini. Amin. Adik-adik sekolah minggu, nats khotbah kita pada hari ini tertulis dalam kitab Injil Yohanes pasal 12 ayat 12 sampai ayat 19. Saya akan bacakan firman Tuhan untuk kita. Keesokan harinya, ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru, "Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel." Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik ke atasnya, seperti ada tertulis, "Jangan takut, hai putri Sion, lihatlah rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai." Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu. Tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nats itu mengenai dia dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk dia. Orang banyak yang bersama-sama dengan dia ketika ia memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya dari antara orang mati, memberi kesaksian tentang dia. Sebab itu, orang banyak itu pergi menyongsong dia, karena mereka mendengar bahwa ia yang membuat mujizat itu. Maka kata orang-orang Farisi seorang kepada yang lain, "Kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah, seluruh dunia datang mengikuti dia." Demikianlah firman Tuhan. Masa Paskah tiba. Yerusalem dipenuhi banyak orang. Ketika Yesus tiba di Bukit Zaitun yang menghadap ke arah Yerusalem, ia menyuruh 2 orang muridnya mencari seekor keledai. Mereka menemukan keledai dan menyampirkan jubah mereka ke punggungnya. Yesus menunggangi keledai itu menggenapi ayat Alkitab ini. Yerusalem, lihatlah, rajamu datang, mengendarai seekor keledai.
Yesus menunggangi keledai itu ke Yerusalem. Banyak orang ingat mujizat-mujizatnya, lalu bergabung dengan dia. Mereka menaruh jubah mereka dan daun-daun palem di jalanan di depan Yesus untuk menghormatinya. Mereka berharap Yesuslah juru selamat yang dijanjikan Tuhan. Maka mereka bersorak-sorai. Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah Raja Israel. Seluruh dunia mengikutinya. Orang Farisi menggerutu. Yesus, suruhlah mereka diam. Jawab Yesus, sekalipun semua orang ini berhenti bersorak, batu-batu pun akan tetap memuji aku. Selamat hari Minggu adik-adik sekolah Minggu. Adik-adik sekolah Minggu, Yesus Kristus yang kita sembah itu adalah Raja dalam kehidupan kita. Dialah Raja yang berkuasa di sorga dan di bumi ini. Makanya tadi kita lihat di dalam nats khotbah kita, Yesus itu sebagai seorang Raja, dia disambut ketika dia memasuki Yerusalem. Dia disongsong dengan orang banyak mengambil daun palem dan meletakkan jubah-jubah mereka di sepanjang jalan yang akan dilalui Yesus Kristus menuju kota Yerusalem. Apa yang dilakukan oleh orang banyak itu adalah sebuah pengakuan bahwa Yesus Kristus itu adalah Raja. Raja yang pantas untuk dimuliakan. Yesus itu adalah Raja yang maha kuasa. Tetapi kita lihat adik-adik, walaupun Yesus itu jabatannya seorang Raja yang maha kuasa dan yang memiliki segala kekayaan, tetapi sangat jelas tadi dikatakan di dalam nats khotbah kita bahwa Yesus itu Raja yang rendah hati. Dari mana kita bisa mengetahui bahwa Yesus itu walaupun dia Raja yang maha kuasa, Raja yang sangat kaya raya, tetapi hidup dengan rendah hati? Dikatakan tadi di dalam nats khotbah kita, Yesus Kristus itu naik di atas seekor keledai. Keledai itu adalah simbol kerendahan hati. Nah, biasanya adik-adik kita lihat kalau seorang raja itu kan biasanya naik kuda yang gagah atau bisa naik gajah. Kalau pada saat ini, kalau raja ataupun jabatannya presiden, biasanya naik mobil yang mewah atau pesawat yang mewah. Tetapi kita lihat tadi Yesus Kristus itu seorang raja ketika dia masuk ke Yerusalem, dia mengendarai seekor keledai. Itulah yang menunjukkan bahwa Yesus Kristus itu Raja yang rendah hati, sekalipun dia Raja yang berkuasa, dia Raja yang sangat kaya, yang memiliki segalanya, tapi dia sangat rendah hati. Nah, itulah adik-adik sekolah Minggu yang patut kita teladani dari Yesus Kristus. Walaupun dia Raja yang berkuasa, Raja yang sangat kaya, tapi dia hidup dalam kerendahan hati. Jadi adik-adik sekolah Minggu, apapun dan bagaimanapun kondisi kehidupan kita, status sosial kita, hendaklah kita selalu rendah hati di dalam kehidupan kita.
Kalau Yesus Kristus saja seorang raja yang maha kuasa, seorang raja yang kaya raya, hidup dalam kerendahan hati, maka kita juga meneladani kehidupan Yesus itu di dalam kehidupan kita. Apakah orang tua kita kaya? Apakah orang tua kita seorang pejabat? Apakah kehidupan kita jauh dari segala kesengsaraan atau yang lain-lain? Kita harus hidup dalam kerendahan hati. Jangan sombong. Kalau orang tua kita kaya, jangan sombong. Kalau orang tua kita seorang pejabat, jangan sombong. Tapi tetaplah hidup dalam kerendahan hati. Karena Yesus Kristus yang kita puji, karena Yesus Kristus yang kita sembah adalah Raja yang hidup dalam kerendahan hati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas segala anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan masih menyertai dan melindungi kami. Tuhan, berkatilah anak-anak sekolah minggu di gerejamu. Biarlah roh Tuhan yang selalu memberikan mereka sukacita dan semangat untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Sekalipun Tuhan masih beribadah di rumah masing-masing. Biarlah Tuhan firman Tuhan yang kami dengarkan hari ini bekerja dan berbuah dalam kehidupan kami, agar kami menjadi anak-anak yang selalu rendah hati, seperti Yesus, seorang raja yang rendah hati. Berkatilah Tuhan orang tua kami, berkatilah saudara-saudara kami, berkatilah bangsa dan gerejamu. Pakailah kami Tuhan menjadi saluran berkat Tuhan bagi saudara-saudara kami. Berilah Tuhan kesembuhan bagi saudara kami yang sedang dalam keadaan sakit. Berilah penghiburan bagi saudara kami yang sedang dalam pergumulan dan kesusahan. Kuatkan iman dan pengharapan mereka. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, kita mau mengumpulkan persembahan. Dari siapin persembahannya, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 439 ayat 1. Musik ya Bang. Di sekolah minggu, kita tutup ibadah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah kita. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Kepada adik sekolah minggu saya mengucapkan selamat hari Minggu dan tetaplah semangat beribadah kepada Tuhan. Terima kasih.